sampai 2 minggu dari masa masuk sampai dia menimbulkan infeksi atau malah menimbulkan sakit. Ya, mungkin masih ingat kuliah yang lalu. Jadi sebenarnya kita masukkan PPD itu, dia akan menstimulasi limfosit yang kemarin udah tersensitisasi. Nah, akan menimbulkan reaksi lokal. Reaksinya berupa hipersensitivitas yang tertunda atau delay type hypersensitivity. Nah, biasanya itu 6-8 jam setelah pemberian antigen itu dia mulai bekerja ya, mulai tersensitisasi lah ya, kita bilang sistem imunnya. Nah, maksimalnya 48-72 jam. Kemudian akan lama-lama berkurang setelah beberapa hari. Makanya kenapa tuberkulitis itu dia dibaca 48-72 jam, karena di situ memang waktu yang maksimal. Nah, sebenarnya kalau kita melihat sistem imun sendiri, limfosit yang tersensitisasi itu kenapa bisa terjadi? Karena pelepasan sitokin dan kemokin, sehingga adanya inisiasi respon imun terhadap tuberkulin. Kemudian mekanisme imun yang terkait juga di mana reaktivitas dermal termasuk vasodilatasi, kemudian edema dan infiltrat seluler dari limfosit, basofil, monosit dan neutrofil. Makanya terjadilah indurasi. Ya, itu yang kita baca, kita ukur. Nah, sebagian kecil dari sel di daerah reaktivitas dermal itu akan tersensitisasi terhadap antigen mikobakterial yang kita masukkan. Nah, yang kita masukkan itu antigen mikobakterial, makanya dia berupa protein. Kemudian proses seluler terbanyak terjadi sebagai respon terhadap pelepasan limfokin oleh sel T yang tersensitisasi. Nah, inilah dia gambarannya ya, gimana kita masukkan PPD tersebut, protein tersebut, intradermal, ya ini kan dermis. Di dalam dermis ini kita masukkan. Nah, infeksi TB, kemudian terjadi imunitas seluler, ya kan setelah kita masukkan si tuberkulitis ini, maka akan teraktivasilah sel-sel imun yang di dalam tubuh, di mana TNF tersensitisasi, kemudian adanya MHC kelas 2, ya kan, yang mana di sini nanti semua sel-sel yang T memori yang kemarin udah pernah mengenal si protein tersebut akan teraktivasi. Maka muncullah inflamasi dan ödem. Ya, di sini kalian mungkin udah belajar juga di alergi, hipersensitivitas itu kan ada 4 ya. Maka yang tuberkulin ini termasuk hipersensitivitas yang tipe tertunda. Yaitu tipe berapa? Tipe 4. Ya, hipersensitivitas tipe tertunda ini dia tidak bisa ditransfer oleh serum, tapi oleh sel T yang termediasi. Kemudian di sini merefleksi hadirnya CD4 ya, sel T yang CD4 sehingga dia spesifik terhadap antigen. Nah, makanya kalau anak-anak HIV itu kan CD4-nya biasanya rendah. Sering dia tuberkulinnya itu dia yang alergi gitu. Makanya kita harus hati-hati juga, kita harus lihat juga jika alergi atau 0 mm, maka kita harus lihat apakah anak ini dengan gizi burukkah, sistem imunnya juga terganggu, dengan penyakit-penyakit imunodefisiensi kah, atau minum obat-obat yang imunosupresan. Nah, dikaitkan dengan imunitas protektif ya, namun bukan merupakan hubungan yang melengkapi. 3 jenis hipersensitivitas tertunda ini yaitu hipersensitivitas kontak, hipersensitivitas tipe tuberkulin dan granuloma. Hipersensitivitas kontak nih contohnya misalnya pada sabun, deterjen, emas ya,
perak, kan ada yang alergi kan nggak langsung ya, nggak langsung biasanya setelah misalnya contohnya misalnya perhiasan gitu, dia hari-hari misalnya udah seminggu pakai atau berapa hari pakai baru dia muncul gatal-gatal di sekitar situ. Nah, ya itu contoh-contohnya, tapi mungkin kalian akan lebih mengetahui lebih dalam itu pada kuliah alergi ya. Nah, hipersensitivitas tipe tuberkulin ini pertama kali dijelaskan oleh Koch. Makanya dia disebut fenomena Koch, di mana pasien TB itu filter tuberkulin dimasukkan, kemudian jadilah gejala demam dan gejala sakit pada umumnya. Kalau misalnya pasien TB. Nah, ini kalau misalnya sakit TB. Pada daerah injeksi biasanya terbentuk area yang bengkak dan mengeras. Ini yang disebut indurasi. Ini yang kita ukur nantinya. Nah, kemudian ini dia. Ini dia kalau secara seluler ya. Di sini sebenarnya sama tapi ini lebih spesifik ya, sama seperti slide sebelumnya tapi ini lebih spesifik penjelasannya di mana ketika tuberkulin dimasukkan intrakutan terjadilah muncul teraktivasilah sel T spesifik antigen ya kan karena dia udah punya udah pernah ketemu sama si Mycobacterium tuberculosis sebelumnya. Kemudian teraktivasi interferon gamma dan akan mengaktifasi makrofag, di mana juga di sini berperan TNF alfa, interleukin 1 di sel endotel, ya, ICAM1 dan VCAM1, kemudian reseptor leukosit juga berperan. Nah, disinilah dia terjadinya akhirnya reaksi dari tuberkulin test. Rutenya gimana? Inilah dia. Tadi injeksi intradermal, kemudian tes tempel udah dijelaskan yang tadi ya. Cuman yang lazim kita lakukan adalah yang pertama, mantuk. Nah, inilah dia injeksi mantuk, ya kan? Di mana dia itu di daerah volar tangan anaknya. Baik anak bayi, anak besar, ya anak bayi itu kan lengannya pendek dok. Iya memang, makanya tetap dia tempatnya di volar, bukan ada misalnya di paha atau di perut, enggak. Nah, uji tuberkulin dia seperti ini nanti yang kita masukkan intrakutan tuh ini dia. Jadi kalian menyuntikkan itu harus sampai ada bentuknya seperti ini. Jadi dia mirip-mirip seperti BCG. Nah, kalau BCG itu kan juga intrakutan. Kita menyuntikkannya itu memasukkan obat di dalam kulit itu terasa dia seperti ada tekanan kalau kita masukkan obatnya. Sama seperti tuberkulin ini juga. Dia agak payah. Kita butuh effort untuk memasukkan obatnya karena dia di intradermal atau intrakutan. Nah, dia sampai bentuknya seperti ini. Jadi kalau bentuknya nggak seperti ini sebenarnya nggak tepat ya. Maksudnya bukan bentuk sih. Ya, penampakannya seperti putih lah kita lihat. Itu tandanya obatnya masuk. Sebenarnya kalau nggak ada gambaran seperti ini pada waktu ketika menyuntik sebenarnya kurang tepat kurang tepat lah intrakutannya itu kurang tepat, mungkin dia lebih terlalu dalam, makanya harus pelan-pelan dan hati. Memang kalau misalnya pada anak-anak ada anak yang lasa agak sulit kita mengerjakannya, tapi sebenarnya kita kalau banyak yang pegangin hal tersebut dibantu oleh orang tuanya, mudah-mudahan sih bisa berhasil dan mayoritas sih sebenarnya berhasil. Nah, ini yang sama seperti gambaran yang slide sebelumnya ya, makanya dia di 48 jam baru dia maksimal. Ya, di situ baru terjadi inflamasi dan udem. Nah, ini dia, kalau jarum juga nggak boleh terlalu dalam. Nah, perlu diingat juga, needle itu kan ada apa bilangnya ya, matanya ya, mata jarumnya yang untuk keluar obat itu harus menghadap ke atas ya, menghadap ke atas. Payah kita kalau dia masuknya tuh subkutan sehingga dia nggak akan nampak seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya dia di dermis, di kutan, di intrakutan, mudah-mudahan pasti nampak seperti putih seperti ini masuk obatnya. Nah, needle-nya itu dia pokoknya menghadap ke atas ya.
Nah, atau dia kejadian biasanya jarumnya terlalu dangkal, ya karena saking takutnya jadi subkutan, jarumnya malahan terlalu dangkal, ya malah di epidermis bukan di dermisnya. Ini juga bisa jadi kegagalan dalam tes tuberkulin gitu. Jadi kalau misalnya terlalu dangkal bagaimana? Biasanya sih tuberkulinnya itu, PPD-nya itu ya, yang kita masukkan itu dia tidak keluar sedikit, tidak sesuai dosis lah ya kita bilangnya, tidak sesuai dosis. Kemudian, bentar ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Oke, penyuntikan yang tepat yaitu dia intradermal. Ya. Pakai jarum apa? Jarum 1 cc ya, Dek. Jarum 1 cc. Kemudian injeksi tuberkulin. Nah, sebenarnya untuk biar pas itu bagaimana? Memang harus sering-sering berlatih ya. Jadi kalau nanti ada kasus harus sering-sering mengerjakan biar lebih mahir. Nah, cuman kalian untuk harus tahu kira-kira derajatnya berapa sih kira-kira. Nah, kalau intradermal itu derajatnya lebih kurang seperti ini. 10 sampai 15 derajat. Jadi kita agak-agak hampir ke kulit lah sebenarnya. Ya, 10 sampai 15 derajat kira-kira lah dihitung-hitung. Oke, kemudian nah indurasinya ini dia yang kita ukur. Dari tepi awal sampai tepi yang berikutnya. Ya, ini kita raba bukan kita teken sih. Kita raba pelan itu nanti mana muncul mulai gembung ya, mana muncul indurasi itu diukur dan jangan lupa dia yang memotong tubuh horizontal atau transversal ya kita bilangnya ya. Oke, ini dia. Nah, pengukuran sebenarnya boleh dengan roll apa saja. Cuma memang ada khusus roll tuberkulin ini, dia lembut, lentur, dan bening. Cuman kadang kalau kita di Adam Malik atau rumah sakit USU ya nggak disediakan juga sih. Mungkin kalau di DOTS atau di rumah sakit paru kali ya. Nah, atau kita beli sendiri lah gitu ya. Nah, ini dia pengukurannya. Ingat, yang memotong tubuh secara horizontal ya. Beda nggak, Dok, kalau kita ukur dari atas ke bawah ya beda. Gitu. Sama nggak interpretasinya yang nggak bisa dibaca. Gitu. Jadi memang harus yang ini. Bagaimana kalau misalnya, ada juga pertanyaan, misalnya kayak mana kalau misalnya dari atas ke bawah itu lebih panjang ukurannya milimeternya daripada yang kiri kanan gitu kan dari dalam tubuh ke keluar tubuh ya nggak bisa kita tetap berdasarkan yang ukuran potongan horizontal ya potongan melintang ya apa sih bilangnya pokoknya transversal lah. Nah jadi jangan salah ya, jangan salah, bukan cari ukuran yang terpanjang bukan juga ini udah ketetapan. Walaupun memang kadang nanti ukurannya lebih pendek ya nggak ada masalah. Memang inilah dia yang sebenarnya. Nah kalau misalnya di contoh ini kita lihat dia 15 mm ini ya indurasinya. Oke. Reaksi yang positif adanya indurasi. Nah ini ingat bukan merahnya. Bukan merahnya. Makanya ini lihat ada titik ya. Itulah indurasinya. Karena merah itu bisa aja sih lebih besar dari indurasi. Ingat, bukan eritemanya, tapi indurasinya. Ada yang memang seperti ini, mungkin reaksi tuberkulinnya, ya kan, hipersensitivitas dia. Biasanya sangat sensitif terhadap reaksi tuberkulin itu. Nah, ada yang juga seperti ini. Nggak perlu dikasih pengobatan apa-apa, diedukasi saja orang tuanya. Nah, tuberkulin yang kita gunakan biasanya ini dosis standar 5-10 TU, yang kalau PPDS ya, tapi biasanya kita lazim gunakan adalah PPDRT 23. Terus
Ini kalau yang testin ini ya yang tadi ya, cuman nggak lazim lah kita gunakan, sekedar tahu saja. Berapa apanya? Apa namanya? Dosisnya 0,1 ml. Bedakan ya. Jangan kalian sama-sama kan sama BCG ya. Kalau BCG itu 0,05. Nah, kalau tuberkulin dia 0,1. Volar lengan bawah ya. Terus 48 sampai 72 jam post injeksi lama pembacaannya. Pengukuran dengan palpasi, tandai ukur. Makanya pada tuberkulin ini memang harus kita tulis di pakai pulpen ya. Kita tulis pakai pulpen, kita catat di sebenarnya tulis pakai pulpen itu biar ingat aja sih sebenarnya ya, nggak lazim. Bukan nggak lazim, nggak apa-apa kalau nggak dilakukan. Tapi biasanya kita buat seperti itu supaya nggak dihapus-hapus sama orang tuanya. Atau kalau kertasnya hilang, memang itu semua harus kita catat dalam kertas. Nah, tapi kalau kertasnya hilang, ya kita berdasarkan yang kita tulis di situ, biasanya kita buat tanggal kecil ya sama jamnya. Terus, nah positif tuberkulin itu yang ini ya, 0 sampai 5 mm negatif, 5 sampai 9 mm positif meragukan, kemudian lebih sama dengan 10 mm positif. Infeksi TB kalau positif apa dia bertanda apa? Infeksi TB ya, infeksi tanpa gejala penyakit, infeksi laten ya kan. Nah, atau post terapi karena sekali kita lakukan tuberkulin test maka biasanya dia akan selamanya. Imunisasi BCG, kemudian infeksi Mycobacterium yang lain bisa juga sih, misalnya Mycobacterium atipikal dan lainnya. Nah, kalau negatif bisa aja berarti dia nggak terinfeksi TB atau dia alergi. Mungkin nggak dong sebelumnya dia positif, berikutnya negatif. Bisa kalau misalnya sebelumnya dia gizinya gizi baik, atau sebelumnya dia nggak ada minum-minum imunosupresan, makanya anamnesa itu harus kita lakukan sebelum melakukan uji tuberkulin. Atau dia sebelumnya dia tidak terdeteksi HIV, rupanya sekarang di HIV seperti itu. Terus periode bisa aja juga kalau negatif dalam periode inkubasi, karena ingat ya pelajaran yang lalu dia 2 mingguan lebih kurang. Periode inkubasi ya 2 sampai jadi nanti bisa aja dia baru masuk gitu, belum menimbulkan reaksi tuberkulin. Nah, ini dia yang kira-kira juga alergi, TB berat ya. TB miliar, kemudian meningitis TB, malnutrisi berat, morbilli, varicella. Oke. Nah, pada infeksi virus juga bisa alergi. Infeksi TB dan penyakit TB biasanya itu infeksi TB kompleks primer, positif, imunitas yang termediasi sel, ya, sensitivitas tuberkulin, jumlah TB basil yang terbatas, dan tidak ada manifestasi klinis dan radiologi. Nah, kalau misalnya kalau penyakit TB, biasanya CMI gagal mengontrol infeksi TB, itu kita melihat infeksi TB dan manifestasi klinis atau radiologis. Ini kalau misalnya klasifikasi pada TB, profilaksis TB ya, kalau pasien dengan kontak TB misalnya kita lakukan tuberkulin test, nah ini kita berhadapan dengan pemberian profilaksis TB atau kita bisa terapi TB kalau kontak positif, infeksi. Nanti ini terkait dengan scoring TB yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Saya share yang berikutnya ya. Bentar ya, Dek.